sepak terjang Pak Basuki ini ditunggu di Pertamina, karena kemarin ini kan begitu banyak hingar-bingar ya. Beliau ditunjuk di Pertamina. Alangkah melencengnya kalau kita sekarang setiap ada posisi terbuka itu dia dijadikan pembicaraan. Baru saja ditunjuk, belum sampai 6 bulan dia bertugas, kita belum bisa memantau kinerjanya, tapi sudah didorong-dorong. Menurut saya sih impossible. Dan saya kira masyarakat juga akan menilai ini seperti orang mengigau. Lebih mengigau lagi. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya, dengan penistaan agama, melukai banyak umat Islam. Kok mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain. Jadi Ahok ini dia sekarang saya katakan dijelmakan menjadi simbol melawan radikalisme. Padahal Ahok lebih radikal. Cobalah muncul, saya sudah berubah loh. Nah, saya takutnya Ahok sekarang sedang menikmati juga kontroversi yang dia bikin. Karena mohon maaf, Ahok ini kasar sekali. Kata-katanya kasar, ininya kasar banget. Terus muncul, apa nggak dipikirkan daya tolaknya itu kayak apa? Malu ini, orang pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa apakah ASN layak mantan narapidana? Ingat nggak, kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maidah 51, bisa dibantah, itu udah kelar. Ya nggak usah dibantah lagi, ini udah sumber hukum, udah selesai. MUI memutuskan dia menghina. Dari situ kita minta kepada polisi untuk tolong untuk proses. Polisi nggak proses, atau belum proses. 14 Oktober ada maju, nggak dapat apapun. Akhirnya apa yang terjadi? 4 November kita... Nah, daripada terlalu banyak buang waktu ya untuk membahas ini layak tidak atau ini orang baik, pendobrak dan sebagainya. Ada juga yang bilang mau memberantas mafia, memang tidak mampu, tidak memenuhi syarat, ya sudah jangan dipaksakan. Ini sudah bermasalah ini. Ya, saya khawatir presiden yang punya keinginan atau Ahok yang nekan-nekan presiden. Kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang memang bermasalah, yang saya bilang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ahok ini bukannya pantas untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN, tapi lebih pantas itu ditangkap. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara akan setingkat menteri. Badan ini nantinya punya kewenangan atas lahan dan bisa mengatur agar pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi. Ini barang paling bagus sekali. CEO, karena ini adalah hak prerogatif presiden. Kalau Presiden Joko Widodo yang nunjuk, insya Allah pasti beliau tahu bahwa siapa yang memiliki kapasitas yang sangat mantap untuk bisa memimpin IKN. Tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada CEO-nya, Pak Ahok. Ya kalau buat negara untuk bangsa ya saya pasti bersedia gitu ya. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat. Nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak? Itu baru pejabat bersih. Menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Suasana politik sudah kondusif ya. Situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai titik rusak susu sebelangan. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat
Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Sepak terjang Pak Basuki ini ditunggu di Pertamina karena kemarin ini kan begitu banyak hingar-bingar ya. Beliau ditunjuk di Pertamina, harapannya agar sekarang justru dengan harga minyak dan gas bumi turun ini, bagaimana langkah-langkah Pertamina? Karena pasti penerimaan Pertamina akan terjun bebas karena harga minyak yang sekarang ada di level $30. Kita ingin dengar langkah-langkah beliau seperti apa dan bagaimana pengurangan impor migas itu sendiri, ketahanan energi kita. Ini yang justru kita ingin dengarkan dari sosok beliau yang menjadi satu harapan baru di Pertamina. Alangkah melencengnya kalau kita sekarang setiap ada posisi terbuka itu dia dijadikan pembicaraan. Biarkan dia bertugas, kita beri support, kita beri tentunya juga pemantauan hasil kerjanya seperti apa, sehingga baru saja ditunjuk, belum sampai 6 bulan dia bertugas, kita belum bisa memantau kinerjanya, tapi sudah didorong-dorong. Jadi menurut saya berikan kesempatan dia bekerja dan membuktikan hasil pekerjaannya. Terus muncul, apa nggak dipikirkan daya tolaknya itu kayak apa? Apa nggak terpikirkan nih, nggak bilang sama bosnya nih? Nggak malu ini, orang pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa apakah ASN layak mantan narapidana? Apakah itu bakal lolos semua? Apa jangan-jangan ini mancing? Apa jangan-jangan ini test the water? Atau jangan-jangan kalau kita urutin, you just follow the money. Begini, ini mancing, ini jangan-jangan boleh nggak nih? Ini tes, kan lihat urutannya. Setelah ngomong ini, kan Pak Jokowi kan ngomong berikutnya. Kalau Presiden dikehendaki ya nggak apa-apa. Apa ini urutan semua? Sekarang perpindahan ibu kota ini kan membutuhkan biaya kan 466 triliun. Emang DPR udah setuju? Tahu-tahu begitu langsung Pak Jokowi ngumumkan pindah. Emang DPR udah setuju? Kalau setuju, kan Ibu Sri Mulyani kan bilang 2020 itu tidak ada APBN untuk pemindahan itu. Oke, diundang lagi orang lain. Yang undang siapa? 30 investor. Coba dibeberkan. Siapa investor-investor itu? Untuk urus 5 triliun corona aja belabakan. Mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi. Terus tahu-tahu punya duit cash 466 triliun untuk memindahkan ibu kota. Itu dari mana duitnya kira-kira? Duit 466 triliun untuk pemindahan. Jangan bilang negeri ini hebat, besar. Nggak usah bilang begitu. Dari mana? Artinya begini Pak, apa tidak ada? Apakah Pak kita mau daftar sebagai ASN aja harus ada surat keterangan catatan kepolisian. Artis Ahok jadi gubernur DKI, kita nggak protes, nggak ada yang marah Pak. Di sini negara Pancasila boleh siapa saja jadi pemimpin. Ingat nggak Pak, kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maidah 51, usah dibantah, itu udah kelar. Ya nggak usah dibantah lagi, ini udah sumber hukum udah selesai. MUI memutuskan dia menghina. Dari situ kita minta kepada polisi untuk tolong dong proses. Polisi nggak proses atau belum proses. 14 Oktober ada maju, nggak dapat apapun. Akhirnya apa yang terjadi? 4 November kita turun lagi. Nah, kalau dibandingkan dengan calonnya sendiri yaitu Ahok, maka sebagian besar dari syarat itu tidak terpenuhi. Jadi artinya jawaban saya ya memang ini sangat tidak layak untuk diangkat menjadi pimpinan. Nah, daripada terlalu banyak buang waktu ya untuk membahas ini layak tidak atau ini orang baik, pendobrak dan sebagainya. Ada juga yang bilang mau memberantas mafia, memang tidak mampu, tidak memenuhi syarat, ya sudah jangan dipaksakan. Nah, juga ini saya kira tata cara untuk mengangkat itu kan ada dalam undang-undang itu melalui fit and proper test.
nggak usah dilempar dulu, ini akan jadi ini gitu oleh presiden misalnya, atau oleh menteri, ini sudah bermasalah ini. Ya, saya khawatir presiden yang punya keinginan, atau Ahok yang nekan-nekan presiden. Ya, saya kira ini harus dihentikan lah, sudah. Kita harus fokus bahwa kita punya masalah energi, ketahanan energi kita semakin menurun, ada masalah ekonomi, lalu kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang memang bermasalah. Yang saya bilang, sudah berulang-ulang saya sampaikan, Ahok ini bukannya pantas untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN, tapi lebih pantas itu ditangkap untuk diadili. Karena alat-alat bukti untuk mengadili Ahok ini sudah lebih dari cukup. Hanya karena ada penyelidikan proses di KPK yang sesat lah, maka dia sekarang itu dianggap orang baik. Padahal dia itu sebetulnya orang yang bermasalah, yang tidak qualified, dan punya masalah-masalah hukum. Ini harusnya rakyat supaya paham. Dan untuk para pendukung Ahok, saya ingatkan, Anda harus membuka hati. Jangan cuma menerima ini jagoannya harus jadi. Padahal tidak tahu sebetulnya orang ini bermasalah. Ya, coba buka hati, dan saya sudah sampaikan berkali-kali juga, saya menulis buku di 2017 dan sudah melaporkan kasus Ahok itu minimal ada 8 ke KPK. Tanggal 17 Juli 2017 itu harus memproses, melakukan fit and proper test terhadap Ahok dan calon-calon lain. Kalau bicara keahlian, ini orang mampu nggak? Oh, nggak punya latar belakang migas, sementara ini sektor strategis, ya udah nggak masuk. Oh, kelakuannya bermasalah, suka marah-marah, bentak-bentak orang dan sebagainya, dan itu kan sudah sangat terkenal gitu. Nah, itu bicara soal undang-undang BUMN. Kalau bicara soal hukum dan keadilan, kalau yang mengadili itu seperti KPK adalah lembaga yang memang ingin melindungi Ahok, maka alasan keputusan pengadilan itu bisa saja dibuat. Oh, dia tidak ada kasus kok, pengadilannya begini. Tapi alasan tidak menyatakan dia bersalah itu sangat absurd, ya, sangat bermasalah. Bagaimana keputusan yang namanya lembaga tinggi seperti KPK itu mendasarkannya kepada Ahok tidak punya niat baik gitu. Dia tidak punya niat jahat melakukan itu semua. Sementara dalam laporan BPK itu sudah nyata-nyata ada kerugian negara, ada pelanggaran hukum dan peraturan-peraturan. Nah, Anda mau percaya mana kalau KPK-nya sendiri sudah bermasalah dan memberikan alasan yang tidak masuk akal bahwa tidak punya niat jahat lalu bebas dari dugaan korupsi? Ahok itu menerima suap dan itu ada di pengadilan terhadap Arisman Wijaya dan Muhammad Sanusi, anggota DPRD dari Gerindra. Dari pengadilan terhadap dua orang ini sudah disebutkan Ahok itu terlibat. Dalam temuan BPK untuk kasus rumah sakit Sumber Waras, itu Ahok itu terbukti ada korupsi sekitar 191 miliar. Lalu Kartini Mulyadi mengatakan bahwa dia hanya menerima 350 miliar dari 700-an miliar yang dibayarkan oleh Pemda. Cukup, KPK bilang Ahok ini tidak punya niat jahat. Lalu atas dasar itu KPK mengatakan ini orang baik. Padahal potensi untuk menjadi terdakwa dan ditahan itu sangat besar karena kerugian negara itu besar. Salah satu yang bisa membuktikan bahwa ada uang yang ditilep, ya, dan itu menjadi tanggung jawab Ahok, terserah siapa yang melakukan, tapi penanggung jawabnya itu adalah Ahok, tentang pengakuan Kartini Mulyadi, ya, pemilik tanah yang dikatakan dibeli itu jumlahnya 755 miliar resminya di Pemda. Lalu Kartini bilang dia cuma menerima 355 miliar. Lalu Kartini bilang yang 400 miliar itu tanya aja sama Ahok. Nah, Ahok sementara oleh KPK tidak punya niat jahat. Lalu uang negara ini kemana gitu? Karena konstitusi pasal 27, semua orang itu sama di hadapan hukum. Sementara oleh KPK, orang ini diamankan dengan menyatakan tidak punya niat jahat. Bagaimana bisa alat bukti sudah lebih dari cukup? Kerugian negara sudah terbukti ada 400 miliar kalau bicara tentang Kartini Mulyadi, atau 191 miliar kalau bicara tentang BPK, tapi oleh KPK dikatakan tidak punya niat jahat.
Ada prestasi yang diperoleh. Simpang Semanggi sangat tidak bisa dianggap prestasi karena itu off budget. Nah, penggusuran itu banyak korbannya. Jadi maksud saya oke saja ada prestasinya, tapi bahwa ada prestasi membuat transparansi gitu ya, bikin transparansi. Tapi problemnya adalah di balik transparansi itu dia bikin non transparansi. Dana masuk kepada Ahok Center. Nah, Ahok Center mengelola. Terus kita lihat orang sekelilingnya juga ternyata orang-orang. Jadi prestasi akhirnya hilang karena tidak transparan. Transparannya itu karena uang itu diambil apapun alasannya, satu budget, apapun aja pasti alasannya supaya gampang mengawasi. Nggak boleh, pejabat publik nggak boleh sama sekali. Seperti itu. Nah, yang semua orang yang mengerti Ahok itu dituduh radikal gitu. Ini membuat bangsa ini semakin, jadi Ahok ini saya katakan dijelmakan menjadi simbol melawan radikalisme. Padahal Ahok lebih radikal. Cobalah muncul, saya sudah berubah loh. Nah, saya takutnya Ahok sekarang sedang menikmati juga kontroversi yang dia bikin. Karena mohon maaf, Ahok ini kasar sekali. Kata-katanya kasar, ininya kasar banget. Dan dari golongan tertentu. Jadi Ahok ini, jadi kalau Ahok itu memang manusia yang memikirkan Indonesia bersatu, maka dia harusnya muncul. Sekarang tugaskan Ahok untuk menyelesaikan pekerjaan besar. Kalau saya katakan, pekerjaan besar Ahok itu melawan mafia, melawan penugasan pemerintah yang merugikan Pertamina. Yang ketiga adalah melawan mafia migas. Mafia migas dan melawan mafia investasi. Mafia migas itu saya tahu, saya itu selalu berada di dalam dan di sekitar kekuasaan, itu selalu. Nah, penugasan pemerintah itu selalu pemerintah berlindung kesuksesannya di Pertamina. Jadi dijadikan Pertamina sebagai sumber pembiayaan tanda kutip tanpa dibayar, sehingga rugi Pertamina. Utang pemerintah sekarang Pertamina sekitar 71 triliun. Program-program pemerintah yang pencitraan BBM satu harga, subsidi BBM itu dibebankan ke Pertamina. Nah, yang ketiga adalah mafia investasi. Mafia investasi ini ya orang Pertamina tidak membangun kilang itu karena ada mafia migas yang bermain. Ada juga yang investasi yang cocok untuk dia itu dia digolkan. Nah, jadi kalau di luar itu ditugaskan Ahok, nah pertanyaannya apakah pemerintah betul mau menugaskan Ahok untuk itu? Kalau layaknya pasti pro kontra lagi. Jadi begini, udahlah. Saya katakan itu kewenangan Presiden dan Menteri BUMN menempatkan Ahok dengan perjudian besar. Oke? Jadi kalau saya tidak bisa, karena layak tidak layaknya itu adalah hak kewenangan terhadap orang yang mengambil keputusan. Saya tidak tahu variabel yang digunakan sehingga menganggap Ahok layak. Jadi saya nggak bisa komentari itu. Variabel apa yang dianggap sebagai Ahok layak. Nah, saya selalu kalau dulu memilih orang, direksi atau komisaris itu adalah menentukan apa sih hot issue atau masalah besar yang dihadapi perusahaan tersebut, sehingga baru saya mencari orang yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kadang-kadang ada orang cocok tahun ini, tahun depan nggak lagi, karena nggak cocok lagi dengan tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang saya dengar dari pemerintah menyatakan Ahok ditugaskan untuk mengurangi impor. Gimana caranya mengurangi impor? Nggak bisa, itu kebutuhan dasar. Orang kalau kurang impor berarti harga BBM naik dong. Jadi ini saya masih bingung nih. Mengurangi impor hanya bisa mengurangi impor kalau mencari crude baru dan membangun kilang. Nah, jadi kalau di luar itu saya nggak ngerti apa yang ditugaskan ke Ahok. Nah, tapi jadi saya sih terbayang tuh Ahok tuh kantornya di mana sih? Jadi kalau apakah bebas petrol mafia masih sudah hilang? Enggak juga, belum tentu hilang. Cuma tidak lagi berpusat di Singapura. Tapi sudah ada di Pertamina yang bisa menjadi, bisa mematikan, bisa juga menghidupkan. Nah, ya saya katakan, jadi orang bilang apakah Ahok akan ini? Kalau Ahok salah dan memang tidak mau dan tidak mampu memberantas mafia, maka dia menjadi pelindung mafia. Karena mafia bekerja itu bukan melanggar hukum,
dia merubah peraturan. Kalau perlu undang-undang dia ubah. Itulah mafia, bukan menyogok. Dia mengambil keuntungan dari regulasi yang ada sehingga pemain lain tidak bisa main, dia main dengan seenaknya. Dari situlah dia membagi-bagi kemana-mana. Itulah mafia migas itu anatomi mafia migas. Mafia migas tuh orangnya itu aja kok, cuma pindah-pindah aja. Hah? Enggak banyak. Enggak nyampe ke, istilah saya enggak nyampe 5 orang. Makanya saya katakan perjudian besar. Makanya bagus aja sih memunculkan Ahok di awal. Kita lihat apakah betul. Kalau tidak terjadi pemberantasan mafia dan manfaat Ahok di situ, maka perjudiannya gagal total. Mudah-mudahan bisa kita catat bersama ya, apakah akan menjadi kenyataan atau tidak akan menjadi kenyataan. Gerindra termasuk yang menyetujui prinsip pemindahan ibu kota dari dulu, bahkan dari sejak awal kita mendiskusikan itu. Karena memindahkan ibu kota adalah bagian dari upaya untuk melakukan dekonsentrasi pembangunan. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan prasyarat-prasyarat berikutnya inilah yang sangat penting. Pertama adalah masalah urgensi dan polanya seperti apa. Dan apakah kita memang mempunyai satu pemikiran yang sudah cukup mendalam di saat ekonomi kita seperti sekarang, ketika persoalan pangan, persoalan energi, persoalan air, juga miskin narasi yang menyertai ide pemindahan ibu kota ini. Jadi argumen apa yang dibangun kenapa ibu kota perlu dipindah? Ada apa dengan Jakarta? Dan pemerintah mempunyai proyeksi apa dengan pemindahan ibu kota? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya kira belum dijawab sama sekali. Jadi saya melihat bahwa sampai sejauh ini apa yang disampaikan oleh Presiden itu baru wacana, bukan rencana. Juga sampai saat ini tidak ada satu item pun anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota. Nah, hal ini juga sudah dikonfirmasi Menteri Keuangan, tidak masuk kategori rencana, masih wacana yang masih mentah. Jadi belum lagi proses yang kelihatannya itu saat tiba akal gitu ya. Yang saya khawatirkan ini nanti demikian heboh dan kita membahas ini, tapi nggak akan kejadian apa-apa nantinya. Karena yang harus kita lihat itu dari berbagai sisi, dari kajian planologi, tata ruang, lingkungan, pertahanan, keamanan, dan pertimbangan-pertimbangan lain ini sangat penting. Puan APBN kita juga sangat terbatas, saya kira swasta kita juga sangat terbatas, apalagi untuk dilibatkan untuk rencana seperti rencana raksasa seperti ini. Saya kira ini bukan satu timing yang tepat. Ekonomi, kekuatan swasembada pangan, energi yang sudah mumpuni ya, tetapi di saat seperti sekarang kita harus menjejakkan kaki kita di dalam realitas saat ini, saya kira ini akan banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Apalagi April lalu kita mencatatkan rekor defisit perdagangan terburuk juga hanya sekitar 5%. Yang menurut sejumlah ekonom sebetulnya ini dalam keadaan normal tidak ada apa-apa pun harusnya sekitar 5-6% ekonomi kita. Jadi tidak ada satu big push, dorongan yang besar sehingga ekonomi kita bertumbuh di angka yang double digit atau angka-angka yang spektakuler. Begitu juga saya kira persoalan-persoalan lain. Ya, saya pernah melihat Brasilia City tahun. Di Brasilia City memang istana presiden, parlemen, kantor-kantor menteri itu semua bisa jalan kaki. Tetapi dari sisi infrastruktur yang lain karena dia mungkin di tengah-tengah hutan Amazon juga ya, seperti yang diharapkan akhirnya. Nah, mungkin perlu ada satu pemikiran kalau kita mau serius mau melakukan pemindahan ibu kota, alternatif lain itu adalah seperti yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu split capital. Split capital ini kalau kita lihat dulu Mahathir hanya memindahkan pusat administrasi dari ibu kota, jadi ke Putrajaya. Nah, beberapa negara lain saya kira yang seperti dilakukan itu Belanda, Amsterdam dan Den Haag ya. Afrika Selatan, Pretoria, Cape Town, Bloemfontein, dan Bolivia, La Paz dengan Sucre, dan juga Israel kalau kita lihat itu menerapkan konsep yang kurang lebih sama. Ya, ada interupsi yang lain dan akhirnya kita lupa dan tidak pernah terrealisasi dan akhirnya kita hanya selesai. Karena Pak Jokowi seingat saya pernah mengungkap gagasan pindah ibu kota ini sudah 3 kali
disampaikan. Tapi tidak ada satu planning yang terencana, membang-ambingkan oleh persoalan yang saya kira tidak matang, amatiran juga, saya kira itu. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat, nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak? Itu baru pejabat bersih. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Kalau harta pejabat publik meningkat secara gelap tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka disita buat negara. Ini kesepakatan tahun 2007 ditandatanganin oleh Pak SBY. Target lu berapa? 10 perak. Kekumpul berapa? 30. Sudah, bagi-bagi 10 masuk. Zaman itu bisa seperti itu. Zaman ini nggak bisa. Zaman Bang Ali itu gampang sekali dapatin uang. Dan Bang Ali itu zaman itu ditunjuk presiden. Dan itu zaman Orde Baru. Suasana beda. Mana berani PKL macam-macam zaman Bang Ali. Mana ada orang berani dudukin tanah dapat ganti duit. Beda. Kalau ngomong sombongnya, lebih susah saya daripada PT daripada Bang Ali dulu. Dia jenderal, marinir, punya pasukan, orang takut. Saya siapa yang takut? Muka kayak gitu nggak ada yang takut. Bang Ali bisa buka kasino, ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta. Nah Bang Ali itu nggak bisa. Jelas ini duit judi. Lu mau apa lu? Gue bangun Jakarta pakai duit judi. Kalau sekarang Ahok ngomong begitu, kagak ngomong gitu aja udah mau diserbu gua. Apalagi ngomong begitu kan. Jadi ya beda. Tapi harus kita hargai, tiap orang punya masanya. Nah saya pikir sederhana sajalah. Marah, biarin lu marah, ngomong kenyataan. Saya bilang kalau kamu ngalah buat saya jamin tidak banjir. Berani taruhan, nggak enak dibilang taruhannya nggak. Katanya tangkap polisi lagi taruhan. Sinetron banjir, kasihan terus. Tiap tahun TV datang. Saya udah bilang sampai kiamat juga lu banjir. Orang tinggal di badan sungai, ya sesuai visi misi tadi. Kita tahun depan sudah akan masukin masyarakat Asia Tenggara. Dan secara politik luar negeri kita, kayak PBB itu di New York gitu kan. Nah jadi kalau kelas kita masih kelas seperti ini masalah. Makanya kita mau bangun tertata rapi, tapi layak huni untuk segala kalangan ekonomi dan manusiawi. Nah, makanya kami berpikiran kita harus menyediakan rumah susun yang tidak dijual. Ya nggak bisa semua ikut, Tuhan aja nggak 100% orang ikut, ya kan? Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.